Selamat sore semuanya. Suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, thank you. Saya share screen dulu. Ya, saya ngajar beberapa saat sebelum nanti saya minta untuk buka video ya. Jadi seperti biasa saya akan screenshot kehadiran, tapi nunggu yang datang lebih banyak dulu gitu ya. Mungkin saya ngajar dulu beberapa menit. Kemudian seperti biasa nanti kalau waktunya setelah 40 menit itu habis gitu ya, silakan nanti join lagi gitu ya. Maksimum kita join 2 kali gitu ya, nggak akan lebih dari itu. Oke, hari ini teman-teman kita akan bahas tentang 2 chapter, yaitu payment system, pembayaran, dan fulfillment order ya, sistem pemenuhan pesanan di dalam praktek e-dagang. E-dagang itu bahasa lain dari e-commerce gitu ya. Jadi mungkin kalian selama ini taunya itu sebagai e-commerce, tapi e-commerce itu sebenarnya punya persamaan bahasa Indonesia, yaitu e-dagang. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan ke saya dalam bentuk percakapan gitu ya. Saya tidak memantau ruang chatting seperti biasa ya, karena saya fokus ke screen share-nya gitu ya. Oke, di dalam e-commerce, e-dagang, sistem pembayaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Orang tidak akan bisa finishing atau menyelesaikan transaksi kalau misalnya dia tidak bisa melakukan pembayaran secara convenient, secara nyaman. Ya, apalagi electronic commerce atau e-dagang itu memang adalah sebuah platform bisnis komersial berbasis sistem informasi komputer yang dia didesain untuk orang itu bisa bertransaksi tanpa melakukan kontak fisik, ya. Jadi ciri khasnya e-dagang itu kan itu ya. Jadi transaksi itu diselesaikan tanpa ada kontak fisik, tanpa ada tatap muka gitu. Dan itu sangat sesuai memang dengan kondisi kita saat ini yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang kalau Anda mengikuti berita maupun data-datanya di media ataupun dari sumber-sumber primer, misalnya langsung dari pemerintah dan sebagainya, Anda akan tahu bahwa hari-hari ini kita justru menyaksikan bahwa pandemi itu akan kondisinya memburuk gitu ya, tidak membaik ya. Paling tidak per kuliah hari ini dari data hari ini, data kemarin ya, saya belum mantau data hari ini berapa. Data kemarin itu positif rate nasional itu 3.400 gitu ya. Jadi dan itu berada pada angka positif rate yang 20%-an, tinggi sekali. Jadi dari sekian belas ribu yang dites, 13.000 kalau tidak salah kemarin itu positif rate-nya 3.400, 20% lebih. Dan itu tinggi ya, dan menunjukkan bahwa di lapangan angka sesungguhnya bisa jadi jauh lebih besar dari itu, karena itu hanya pengetesan terhadap 13.000 orang, dan jumlah yang dites itu jauh di bawah standar WHO ya, yang mensyaratkan 30.000 berapa per hari gitu ya. Nah itu sehingga bisa jadi angkanya justru lebih tinggi yang real gitu ya. Nah, berarti apa konsekuensinya? The pandemic is long from over, teman-teman ya. Pandemi ini masih lama dari selesai gitu ya. Dan bahkan Anda melihat, mungkin mulai menyaksikan di sekeliling Anda mulai ada orang-orang yang terjangkit juga. Kalau dulu pandemi itu rasanya sesuatu yang jauh bagi kita gitu ya. Ada di seberang lautan sana gitu ya, COVID itu. Saat ini kita mulai menyaksikan orang-orang yang di sekeliling kita, yang kita pernah kenal, pernah dengar namanya, tiba-tiba dia terkena COVID, bahkan tiba-tiba dia sudah meninggal dunia gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pandemi itu masih lama berakhirnya. Loh, kok Bapak cerita pandemi? Ya, ini karena ada konsep, ada kaitannya dengan karakteristik
e-commerce kita gitu ya, e-dagang gitu ya. Nah, di dalam pandemi itu Anda tahu bahwa dia mensyaratkan apa? Menghindari kerumunan kan. Jadi menjauh dari kerumunan, menghindari kontak fisik. Nah, e-dagang atau e-commerce itu menjadi sesuatu tools yang kuat sekali untuk apa? Memenuhi persyaratan itu ya. Jadi menjauhkan kontak fisik ya, menjauhkan apa itu kerumunan gitu ya, termasuk mungkin menerima pembayaran dari uang kertas atau uang kartal gitu ya, yang Anda tahu mungkin sebagian diantaranya itu bisa bisa berpotensi menularkan COVID juga uang kertas itu ya, bertransaksi melalui ATM itu juga ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu ya. Nah, karena itu e-dagang ini menjadi pas sekali dengan karakteristik dari apa? Transaksi bisnis di masa pandemi, yaitu apa? Menghindari kerumunan, menghindari pertemuan face to face. Nah, tentu saja dia karakteristik yang mensyaratkan sesedikit mungkin kontak fisik gitu ya, less physical contact. Itu harus ditopang dengan apa? Sistem yang komprehensif. Salah satunya adalah sistem pembayaran. Ya. Transaksi itu tidak akan pernah terjadi di dalam e-dagang itu kalau pembayarannya tidak terjadi, gitu ya. Sehingga transaksi pembayaran ini harus juga support ke arah karakteristik yang saya bilang tadi, yaitu apa? Dia mudah untuk dilaksanakan seperti pada saat kita kontak fisik, gitu ya. Seperti kalau kita ngeluarin dompet, ya, terus bayar ke orang. Nah, kalau electronic payment ini menjadi sesuatu yang rumit, bulat juga, gitu ya, maka hampir pasti transaksi itu tidak bisa terlaksana. Karena kalau tanpa pembayaran, pasti dia nggak akan bisa jalan kan. Nah, nah itu juga mulai mulai menjadi major ya ekosistem bisnisnya di dalam payment atau pembayaran, sistem pembayaran yang kita lakukan. Ya, satu contoh misalnya kita di Ubaya ini sudah membuat yang namanya satujiwa.ubaya.ac.id ya, satujiwa.ubaya.ac.id. Pernah dengar tentang satu jiwa? Teman-teman, ada yang pernah dengar nggak tentang satujiwa.ubaya.ac.id? Saya jangan-jangan belum pernah dengar. Laksmi, Laksmi hadir nggak Laksmi, ketua kelasnya, atau yang siapa yang lain? Ya, halo? Halo. Ya, Laksmi ya ini ya? Iya, Pak. Oke. Laksmi pernah dengar tentang satu jiwa Ubaya? Belum pernah dengar, Pak. Oke, belum pernah dengar ya. Berarti sosialisasinya di antara mahasiswa juga belum begitu kuat ya. Nah, kalau Anda buka satujiwa.ubaya.ac.id ya, satujiwa.ubaya.ac.id, baik melalui handphone maupun melalui laptop atau apa itu PC, komputer pribadi atau personal gitu ya, satujiwa.ubaya.ac.id gitu ya, maka Anda akan menemukan sebuah platform donasi digital di situ ya. Nah, kebetulan saya terlibat di dalam membantu mengonsep satu jiwa itu sejak satu jiwa itu masih belum ada barangnya gitu ya. Tentu bukan saya yang buat programming dan sebagainya, programmingnya dibuat oleh Direktorat Sistem Informasi Manajemen gitu ya. Tapi saya membantu teman-teman dalam membuatkan konsepnya gitu ya, bersama dengan Pak Boni Soherman dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika FB Udaya. Nah, konsep kita waktu itu apa? Bahwa perlu ada suatu platform yang memungkinkan orang itu bisa berdonasi ya secara digital gitu ya. Memang itu terinspirasi dari website yang cukup terkenal juga untuk donasi digital, tapi kalau kita ini concern pada apa?
warga ubaya gitu ya. Warga ubaya itu bisa mahasiswa, ya, bisa alumni gitu ya, bisa pensiunan karyawan gitu ya, yang perlu dibantu secara donasi digital. Nah, itu juga terinspirasi untuk apa? Karakteristik di masa pandemi itu, dan itu salah satu bentuk donasi digital itu kan salah satu bentuk aplikasi dari e-dagang ya, e-commerce gitu ya. Nah, dia terinspirasi dari sana. Terinspirasi dari kenyataan bahwa kalau misalnya ada di antara, tanpa mendoakannya jelek ya, ada di antara warga ubaya itu yang terkena musibah, mungkin tidak banyak yang berani datang pada masa pandemi saat ini. Taruh kata ada yang meninggal dunia gitu ya. Mungkin tidak banyak yang punya nyali gitu kalau menurut saya ya. Kalau saya misalnya untuk datang langsung ke Adi Jasa atau ke tempat kematiannya kemudian menyampaikan donasi. Ya mungkin banyak yang sekarang ini takut untuk melakukan kegiatan itu. Ya. Tapi dia bisa menyalurkan simpatinya melalui apa? Platform satujiwa.ubaya.ac.id itu. Dia suatu sistem yang di custom, ya kalau ada yang mengajukan, kita sebagai adminnya di back end system itu bisa membuka satu dompet donasi digital untuk satu kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kalau Anda buka di satujiwa.ubaya.ac.id itu sudah ada banyak donasi, baik yang custom untuk pribadi-pribadi gitu ya, yang membutuhkan donasi itu, maupun donasi yang sifatnya general, umum gitu ya, untuk kategori-kategori tertentu. Ya, nah itu dilatar belakangi oleh kondisi pandemi saat ini. Ya, bahwa orang kalau untuk membantu secara langsung datang ke rumahnya atau datang ke rumah duka atau datang ke Adi Jasa mungkin akan takut. Mungkin tidak berani datang gitu ya. Nah, itu dia menjembatani hal itu. Nah, kalau dia dari sisi payment sistemnya, ya kalau saya cerita, ya dia berusaha melakukannya secara komprehensif. Jadi dia memungkinkan berbagai transfer, ya. Jadi misalnya contoh sederhana, dia bisa transfer secara manual, ya. Jadi ada nomor rekening di websitenya itu, Anda silakan transfer dengan keterangan tertentu, misalnya ditujukan kepada siapa, gitu ya. Tapi Anda juga bisa transfer melalui apa? Nomor virtual account, ya. Jadi Anda tidak tinggal daftar di websitenya itu, kemudian Anda memasukkan nomor handphone Anda dan sebagainya seperti register secara sederhana gitu ya, mendaftar secara sederhana. Nanti di situ Anda bisa transfer dengan menggunakan virtual account misalnya. Ya. Nah, itu sama dengan sistem perbankan yang lain kan gitu ya, ada virtual account-nya. Jadi dia bisa generate nomor unik untuk transfer ke tujuan donasinya itu dengan menggunakan virtual account yang unik gitu ya. Dan kemudian dia misalnya bisa melakukan donasi melalui sistem juga, melalui satujiwa.ubaya.ac.id itu, dengan misalnya memasukkan angka unik. Ya, angka unik itu misalnya kalau Anda donasi 100.000, dia akan di websitenya itu akan bisa generate. Ya, generate angka uniknya misalnya 100.000 02 gitu ya. Berapa angka unik atau 2 angka unik di belakang angkanya itu. Nah, itu akan menjadi identifikasi kalau Anda transfer nanti, gitu ya. Sehingga ketahuan, oh ini transfernya dari siapa, untuk tujuan apa gitu ya. Dan itu juga dia connect dengan sistem di handphone Anda gitu ya. Jadi ketika Anda mendaftarkan di handphone, maka handphone Anda akan mendapat SMS bahwa Anda sudah terregistrasi. Ya. Nah, jadi dia berusaha mengkomprehensifkan ya pembayarannya itu, ya. Dan dia bisa melalui ATM, bisa melalui internet banking, ya, dengan berbagai cara itu, ya. Bahkan yang terakhir kita menggunakan QR code gitu ya. Jadi ada QR code-nya, Anda bisa scan QR code-nya dan kemudian akan tertransfer. Dan QR code itu Anda tahu bisa menggunakan digital money kan, digital wallet, ya, uang digital. Ya, bisa dia transfer. Memang ada biaya dari perbankannya itu sekitar